Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Salwa Salsabila dari mahasiswi program studi pendidikan bahasa Arab semester 6. Di sini saya sekarang mau sedikit menjelaskan materi yang sudah kita pelajari di kelas pada saat itu, yang sudah kita diskusikan juga. Itu untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester saya di semester ini. Nah, yang akan saya sampaikan atau review ulang yaitu tentang mabadi ilmu as-sirah, gitu kan, atau dasar-dasar ilmu sirah. Dalam mata kuliah mutolaah yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Tubagus Abdul Hamid MAG. Oke, teman-teman, jadi ilmu sirah itu atau yang biasa kita pelajari gitu ya, merupakan salah satu cabang ilmu di dalam keislaman yang memang mempelajari perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara menyeluruh. Nah, mulai dari kelahirannya, terus mulai dari masa anak-anaknya, lalu diangkat menjadi nabi, terus dakwah di Makkah, terus dakwah di Madinah, gitu kan, bahkan hingga beliau wafat. Nah, mempelajari sirah ini bertujuannya supaya umat Islam itu mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mampu merasa lebih dekat gitu ya, merasa lebih dekat dan mampu meneladani akhlak, perjuangan serta kepemimpinan beliau. Biasanya dalam tradisi Islam atau keilmuan Islam gitu kan, setiap disiplin ilmu itu memiliki dasar-dasar yang disebut mabadi al-ilm, atau dasar-dasar itu membantu memahami hakikat sesuatu ilmu gitu kan sebelum mempelajari lebih mendalam. Nah, pengertian mabadi sendiri dalam bahasa Arab itu al-mabadi'u jam'u mabda'in wahiyal ususu allati yubna 'alaihal ilmu. Ya, artinya mabadi adalah bentuk jamak dari mabda, yaitu dasar-dasar atau prinsip-prinsip yang menjadi landasan suatu ilmu. Lalu di sini ada pengertian ilmu sirah. Yang artinya itu ilmu sirah adalah ilmu yang membahas kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kelahiran hingga wafatnya beliau, gitu kan, meliputi akhlak, dakwah serta berbagai peristiwa dalam kehidupan beliau. Nah, kalau mabadi al ilmu as-sirah atau dasar-dasar ilmu sirah itu ada definisi yang pertama. Definisinya itu wal ilmul ladzi yadrusu hayatan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya itu ilmu yang mempelajari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang keduanya ada objek kajian gitu kan. Nah, objek kajiannya adalah kehidupan Nabi Muhammad gitu kan, keadaan beliau seperti apa, terus akhlaknya seperti apa, dakwahnya seperti apa, itu dibahas gitu. Lalu ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Manfaatnya itu supaya kita mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meneladani beliau gitu kan. Contohnya meneladani kejujuran Rasulullah gitu kan ketika berdagang, terus meneladani sifat kepemimpinan beliau gitu kan ketika menjadi rasul gitu, menjadi seorang pemimpin. Lalu hubungan ilmunya, huwa minal ulumi syar'iyyah, itu ilmu surah itu termasuk ilmu-ilmu yang ada di dalam syariat Islam. Lalu ada keutamaannya, huwa min asyrafil ulum li'annahu yata'allaqu bi khairil bashar. Itu artinya ilmu ini termasuk ilmu yang paling mulia karena membahas atau meneladani manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada peletak ilmu. Nah, di antara ulama yang pertama yang menghimpun ilmu sirah adalah Ibnu Ishaq nih. Lalu disempurnakan oleh Ibnu Hisham. Nah, ada namanya nih. Kalau dalam bahasa Arab itu ismuha ilmu siratin nabawiyah. Nama ilmu itu adalah ilmu sirah nabawiyah. Lalu ada sumbernya. Sumbernya dari mana? Nah, sumber ilmu sirah nabawiyah itu ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis dan kitab-kitab sirah yang terpercaya. Biasanya kitab-kitab itu biasa sirah nabawiyah ya, kitab sirah nabawiyah yang biasa sering digunakan di madrasah-madrasah. Kalau dulu saya juga pernah belajar gitu. Nah, lalu ada hukum pelajarinya. Hukumnya apa? Nah, mempelajari sirah nabawiyah,
hukumnya dianjurkan mandub dan menjadi kewajiban pada bagian-bagian yang harus diketahui oleh setiap muslim. Nah, tujuannya apa? Mengenal kehidupan Rasulullah secara benar, terus menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah, terus meneladani akhlak beliau gitu kan dalam berkehidupan sehari-hari, lalu memahami sejarah perkembangan Islam juga seperti apa, lalu mengambil hikmah dari perjuangan dakwah Rasulullah. Contoh-contoh nilai sirahnya apa gitu, misalkan peristiwanya hijrah ke Madinah. Nah, kira-kira nilai apa yang bisa kita ambil gitu kan, misalkan kesabarannya gitu kan bisa kita teladani, terus strateginya, terus tawakalnya Nabi gitu kan, itu nilai-nilai yang bisa kita pelajari pada saat peristiwa hijrah ke Madinah. Terus misalkan peristiwa perjanjian Hudaibiyah gitu kan, nilai yang bisa kita pelajari itu diplomasi dan kebijaksanaannya. Terus Fatu Mekah gitu kan, peristiwa Fatu Mekah itu pemaaf dan kasih sayang gitu kan, dari cerita-ceritanya. Terus pas dakwah di Mekah nih gitu kan, apa sih yang dapat kita ambil? Keteguhannya Nabi Muhammad gitu kan, kesabarannya. Terus pada saat Nabi Muhammad berdagang gitu kan, apa yang bisa kita ambil? Jujurnya gitu kan, rasa amanahnya beliau saat berdagang, itu nilai-nilai yang dapat kita pelajari. Lalu hikmah mempelajari sirah nabawiyah itu yang pertama menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan terbaik. Oke. Yang kedua itu memperkuat keimanan kita kepada Allah. Jadi selain kita mampu memahami dan mengambil nilai-nilai dari peristiwa atau perjalanan kehidupan Nabi Muhammad, kita juga bisa meningkatkan atau memperkuat keimanan kita kepada Allah gitu kan. Apalagi tentang perjalanan yang itu tuh, yang ke langit ketujuh gitu kan. Kalau dari nalar manusia kok bisa gitu kan, harusnya kan gak bisa gitu kan. Nah, makanya di situ bisa memperkuat keimanan kita kepada Allah, bahwa kalau kata Allah bisa, ya apa sih yang gak mungkin gitu kan. Terus menumbuhkan akhlak mulia dalam kehidupan pribadi dan masyarakat, terus memahami perkembangan dakwah seperti apa dari masa ke masanya, dari masa dulu sampai masa sekarang gitu kan. Terus ngambil pelajaran dari keberhasilan maupun tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah. Nah, jadi kawan-kawan, mabadi ilmu asirah itu merupakan pengenalan terhadap dasar-dasar nilai ilmu sirah nabawiyah yang mencakup definisi, objek kajian, manfaat, terus hubungan dengan ilmu lainnya seperti apa, terus keutamaannya, penyusunan awal, nama ilmu, sumber, dan hukum mempelajarinya seperti apa. Nah, jadi dengan memahami prinsip-prinsip tersebut, kita tuh dapat memiliki landasan yang kuat untuk mempelajari perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara sistematis. Nah, ilmu sirah itu bukan hanya sekadar sejarah, tapi sarana untuk membentuk sebuah keimanan kita, memperdalam kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta meneladani akhlak dan perjuangan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.